Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kepada saya, Denny ML. Salam hipnotis. Teman-teman, kita lanjutkan masalah pembahasan tentang hipnotis. Jadi, apa itu hipnotis? Hipnotis adalah seni komunikasi sebenarnya. Jadi, bukannya apa-apa, bukan ada bekerja sama dengan jin, bekerja sama dengan makhluk-makhluk astral gitu. Enggak. Hipnotis itu enggak seperti itu. Hipnotis enggak seperti itu. Uh, Tolong buka lagi pola pikirnya. Hipnotis itu adalah suatu hal yang logika. Semuanya serba logika. Jadi tidak ada yang tidak logika, semuanya logika. Dan hipnotis itu hanya seni komunikasi aja, ya, seni kita berkomunikasi. Contohnya gimana? Iya, kalau saya orang Indonesia, saya nggak mungkin bisa menghipnotis orang Inggris atau orang Prancis atau orang yang tidak ngerti dengan bahasa Indonesia, nggak akan bisa hipnotis. Nah, artinya apa? Kalau kita berangkat dari itu, bahwa komunikasi itu memang harus efektif, harus ada saling mengerti. Kita ngomong A, dia paham bahwa itu A. Kita mau ngomong B, bahwa dia paham, subjeknya paham, subjeknya paham bahwa B. Gambarannya seperti itu, sederhana. Mudah kan hipnotis? Mudah. Ya memang mudah. Hipnotis memang mudah. Kenapa jadi sulit? Ya pemikiran Anda aja yang sulit. Sebenarnya nggak sulit. Karena Anda berpikir sulit itulah maka sesuatu itu jadi sulit. Tapi kalau kita berpikir mudah, maka semuanya akan terasa mudah. Kalau Anda yakin bisa menghipnotis, maka yakin Anda bisa menghipnotis. Tapi kalau Anda berteori, setumpuk teori, tapi Anda tidak punya keberanian untuk melakukan hipnotis, tidak berani praktik untuk melakukan hipnotis, maka ya tidak akan pernah terjadi, tidak akan pernah bisa. Jadi dalam hal ini adalah keyakinan dibutuhkan. Teori sangat diperlukan, tapi di atas teori adalah prakteknya, dia keyakinan untuk kita bisa menghipnotis orang tersebut, begitu gambarannya. Nah, terus berapa lama sih bisa untuk belajar hipnotis sih? Berapa lama sih? Untuk ukuran berapa lama itu tergantung kepada individu masing-masing, karena tingkat kecerdasan manusia itu berbeda-beda, ya kan. Contoh, kalaupun ada orang mengajar 10 murid, ya, dengan materi yang sama, dengan jam yang sama, ya, belum tentu 10-10 itu bisa mendapatkan pelajaran, bisa menangkap pelajaran yang diberikan, karena ada batasan-batasan intelektual mereka. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau dalam hipnotis ini, sepanjang kita mempunyai keberanian, sepanjang kita mempunyai keyakinan untuk bisa menghipnotis, maka kita akan mampu kok. Kita akan mampu dengan teori-teori yang ada kita pelajari. Dan ingat, harus ada guru. Harus ada guru. Kalau nggak ada guru bisa sesat loh, bahaya. Nah, jadi tidak cukup kita belajar tentang teori-teori, tapi juga harus ada pemandunya, penuntunnya. Karena guru itu atau pemandu itu dia tahu apa tingkat rintangan, karena guru itu sudah pernah melalui rintangan itu, maka dia nggak bakalan memberikan rintangan itu kepada murid-muridnya gitu. Tentu dia akan
alihkan rintangan itu, pengalaman dia itu, agar tidak terjerumus begitu kan, tidak mengalami kesalahan-kesalahan. Nah, tapi yang jelas kita harus punya keyakinan yang tinggi itu dulu. Kita harus punya keyakinan yang tinggi bahwa kita bisa untuk melakukan hipnotis. Karena ini adalah seni komunikasi, maka belajarlah untuk pintar berbicara. Belajar untuk pintar berbicara. Berbicara tentang apa? Berbicara tentang komunikasi yang efektif. Komunikasi yang nyambung. Anda tidak akan bisa menghipnotis kalau komunikasi Anda nggak nyambung sama suyet, sama klien, sama subjek, nggak bakalan. Jadi mutlak bahwa komunikasi efektif itu sangat diperlukan dalam hipnotis ini. Dan buat si subjek itu nyaman, buat subjek itu merasa damai, merasa tenang, merasa aman, berkomunikasi sama Anda dia merasa aman. Itu aja sebenarnya. Dan jalin komunikasi yang sangat bersahabat, ya kan. Dan banyak-banyak, jadi seperti hipnotis itu tidak hanya juga seperti hipnotis konvensional ya. Hipnotis konvensional itu kan harus ada induksi, harus ada preinduksi, harus ada induksi, deepening, terus sugesti dan terminasi. Tapi ada juga yang tidak menggunakan itu. Jadi mutlak hanya menggunakan seni komunikasi dan sugesti. Seni komunikasi dan sugesti, ya sudah masuk ke di posisi hipnotis, seperti yang dilakukan magician ternama ya, yang bisa kita lihat sama-sama lah kan, yang pernah kita lihat ya, seperti itu. Itu namanya mind art atau hipnotis halus. Apa beda mind art dengan hipnotis halus? Ya itu sebenarnya hanya merek dagang aja, sama sih sebenarnya. Ya nanti kita lebih lanjut, kita akan perbanyak lagi materi-materinya yang lebih menggigit, lebih dapat gitu ya. Jadi sedikit demi sedikit kita bisa memahami, oh ya hipnotis itu seperti ini, jalan ceritanya seperti ini, demikian. Dan jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini agar saya bisa lebih bersemangat lagi. Oke, terima kasih. Salam hipnotis.